I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam semua, selamat pagi dan kita kembali di Sema Adonai Renungan Pagi pada Kamis 2 November tahun 2023 ya. Selamat pagi Indonesia, selamat selamat siang di Amerika dan juga dini hari di Jerman ya. Kita kembali ke renungan pagi dan kita akan buka renungan pagi kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di pagi hari ini sehingga kami dipertemukan kembali di Zoom meeting hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Lancarkanlah jalannya acara ini dari segala kendala, gangguan teknis dan lain sebagainya ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan pada hari ini. Semoga doa dan anugerah-Mu selalu menyertai kami dalam kehidupan kami dan apa yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dedi Kurniawan, bisa menjadi rema dalam hidup kami, bukan hanya berlalu begitu saja dalam hidup kami, namun juga kami bisa melakukan apa yang firman-Mu sampaikan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Oke, kita akan buka terlebih dahulu acara renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan pujian pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Murni dengan judul Waktu Tuhan. Silakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Ibu Murni atas lagu pembukaannya ya. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Ya, kadang kita dihadapkan pada satu kita punya sebuah rencana ya, tapi rencana Tuhan lah yang pasti ya, akan terbaik dan kita harus tetap sabar ya menunggu waktunya Tuhan itu. Oke, kita langsung serahkan ke Pak Pendeta hambanya Pastor Dedi Kurniawan untuk menyampaikan temanya yaitu haus dan rindu akan Tuhan. Silakan Pastor. Ya, terima kasih hambanya. Bapak Ibu, selamat pagi. Ini kita kembali belajar bersama-sama kemenangan firman Tuhan dengan tema haus dan rindu akan Tuhan. Yuk kita buka kitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang 3. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat? Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini adalah pasal 42 ini adalah ditulis oleh Bani Korah, Saudara. Dengan satu konteks yaitu tentang kerinduan kepada Allah ya. Nah, ketika Bani Korah menulis pasal 42 ini, tulisannya dia, ini adalah berkaitan dengan situasi keadaan hatinya dia. Ya. Kalau kita boleh bahasa sekarang ini, maka itu berbicara tentang kegalauan hati daripada seorang Bani Korah. Kenapa bisa seperti itu? Karena begitu banyaknya orang-orang fasik atau orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu yang mereka nggak percaya Tuhan. Jadi mereka mengejek orang-orang Bani Korah itu dengan mengatakan seakan-akan di mana ada Allah, di mana Tuhanmu dan seterusnya. Nah, ini adalah ungkapan atau suasana hati atau kegalauan si Bani Korah tentang hal itu, Saudara. Namun kita melihat bahwa ada satu hal yang menarik yang disebut oleh Bani Korah itu, yaitu ketika ayat 1 sedangkan sampai dengan ayat 3 itu berbicara tentang kehausan hatinya dia kepada Tuhan. Ya, kehausan dari seorang Bani Korah. Nah, ini kita sering dengar nih lagunya ya, seperti itu ya. Ada banyak lagu yang menulis ya tentang
bagaimana rasa haus yang dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat percaya, orang-orang pilihan Tuhan, tentang kerinduan kita yang dipamakan atau dianalogikan dengan seperti kerinduan seekor rusa yang merindukan air. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Saya suka lagu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Ya. Nah ini saudara dilambangkan dengan seekor rusa. Kenapa seekor rusa? Kita tahu rusa ini adalah hewan yang memiliki kebutuhan akan air yang besar, saudara ya. Rusa ini dia punya penciuman yang cukup tajam, ya, yang dia bisa tahu di mana ada sumber-sumber mata air, di mana dia bisa minum dengan sepuasnya. Rusa itu sangat membutuhkan air. Sebenarnya sama dengan kita. Kita ini adalah manusia yang 75% itu adalah kebutuhan akan air itu sangat tinggi. Ya, terdiri dari air 5%. Makanya kadang-kadang ketika kita berolahraga, ya, ataupun mungkin kita terlalu sibuk, kemudian kita terlambat minum, maka akan tubuh bereaksi begitu. Ya. Ketika tubuh bereaksi, biasanya kita minum. Ya, kita minum untuk apa? Supaya kita tidak mengalami dehidrasi. Biasanya memang banyak dialami oleh mereka yang suka olahraga ya, saudara. Saya kalau badminton nih, saudara, saya kalau minum air minum itu banyak. Kenapa? Karena sesuai, seimbang dengan apa yang kita minum, dengan apa yang kita keluarkan. Sehingga keluar dalam bentuk keringat dan seterusnya, saudara. Nah, ketika tubuh sudah memberikan tanda-tanda atau sinyal bahwa kita harus minum, maka kita akan mencari apa? Air untuk apa? Untuk minum. Nah, ini adalah sebagai sebuah kebutuhan bagi kita. Sebab dehidrasi itu menimbulkan dampak atau sesuatu yang negatif. Dehidrasi bisa menyebabkan kalau yang sudah parah, bisa menyebabkan kepada kematian. Jadi ketika orang mengalami dehidrasi, sebelum dehidrasi dia harus minum. Nah, rusa pun demikian. Dia akan mencari tempat-tempat di mana ada air. Untuk apa? Untuk dia bisa melepaskan dahaganya. Untuk dia bisa minum. Nah, ini berbicara tentang kebutuhan sama. Ya, secara jasmani kita membutuhkan air untuk kebutuhan tubuh kita, untuk kesehatan diri kita. Tetapi di sisi lain, dalam hal kerohanian, kita membutuhkan air yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ini adalah sebuah kebutuhan kita, saudara. Ya, banyak orang tidak menganggap bahwa seperti kita ini pagi hari ini adalah sebagai sebuah kebutuhan. Sebagai sebuah sinyal tanda kehausan kita kepada Tuhan dengan cara kita mencari Tuhan. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang air, maka kita tahu, saudara, air ini ada sangat penting sekali ya, di dalam berbagai, bukan hanya kebutuhan manusia akan minum, tetapi juga di dalam banyak hal. Ya, jadi air itu merupakan sebuah kebutuhan yang vital. Orang mandi dengan menggunakan air, masak menggunakan air, dan cuci baju menggunakan air, cuci piring menggunakan air, cuci mobil menggunakan air. Saudara lihat berapa banyak jumlah air yang kita pakai setiap hari begitu. Nah, sekarang musim kering nih, banyak orang membutuhkan air. Saya ingat satu kali Bapak Ibu ketika saya melakukan pelayanan di daerah NTT. Ketika kami melayani untuk bakti sosial ya, ke daerah, kalau tidak salah daerah Sohe, bukan daerah Sohe, daerah agak ke bawah kemari begitu ya. Kami dihadapkan pada satu pemandangan, daerah Kapan, kalau nggak salah daerah Kapan ya. Ketika kami pergi ke satu daerah itu, kami melihat ada begitu banyak nona-nona ya, maksudnya gadis-gadis begitu, yang berjalan panjang begitu, berapa puluh orang yang berjalan, dengan membawa lebih daripada satu jerigen ya. Untuk apa mereka? Padahal ini pagi hari, dan mereka pergi pagi itu ya, kadang-kadang pulang bisa siang, gitu. Tapi tidak sampai malam, bahkan mungkin menjelang petang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mencari air. Mereka isi jerigen minum mereka ya dengan jumlah yang banyak. Kemudian mereka pikul, mereka berjalan, satu orang itu bisa didampingi 3 sampai 4 orang.
dengan saya hitung sekitar 10-12 rigen atau lebih, ada yang bahkan seperti itu. Nah, mereka isi bergantian isi ya. Kemudian nanti ya cukup membutuhkan waktu yang lama begitu. Sampai akhirnya ketika mereka sudah jerigen-jerigen itu sudah terpenuhi, maka mereka baru berjalan pulang. Padahal itu jaraknya bukan yang dekat, ternyata jauh. Saya hitung ya jarak pulang pergi gitu ya. Dan itu waktu berjam-jam yang dia harus tunggu begitu antri itu pengisi jerigen-jerigen mereka. Itu makan waktu yang sangat panjang. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Ya karena kebutuhan. Yang saya lihat di sini adalah ketika orang mencari air ya, di NTT itu pada waktu itu, saya melihat ada sesuatu yang sangat penting. Apa sih? Pengorbanan. Ada pengorbanan di sana, bukan pengorbanan uang, pengorbanan waktu dan tenaga yang ia keluarkan itu untuk mendapatkan air minum. Saudara, ketika kita pagi hari ini ada di tempat seperti ini, ya, dalam suasana ibadah pagi, ini adalah juga kita berkorban waktu dan tenaga. Untuk apa, saudara? Untuk Tuhan. Tetapi bukan cuma untuk Tuhan, tetapi manfaat terbesar adalah untuk diri kita. Begitu. Banyak orang di luar juga hari ini mungkin yang masih tidur. Ada banyak mungkin orang yang hari ini mungkin juga sudah berangkat kerja pagi-pagi. Dan kita ada di tempat ini adalah untuk kita datang kepada Tuhan, mengisi air itu di dalam setiap hati. Tanaman tidak disiram akan mati. Tapi ketika tanaman diberikan air, maka dia akan survive, dia akan bertahan. Dia bisa hidup, dia bisa besar. Bahkan ada beberapa pohon yang menghasilkan anak, gitu ya, bisa beranak begitu. Dia bisa melahirkan anak, ya, bisa munculkan tunas-tunas baru begitu anak ya. Dari lidah buaya kan dia beranak. Dia bisa memberikan sebuah kehidupan. Nah, saudara, banyak orang hari ini tidak cari Tuhan. Ya, mereka tidak sadar, mereka lupa bahwa mereka butuh ini. Bukan hanya untuk memberi air untuk kebutuhan jasmani. Untuk kebutuhan jasmani saja. Orang bisa keluar uang untuk memberikan apa? Untuk membeli air minum. Tetapi Tuhan menawarkan air minum yang tidak membuat kita haus itu secara gratis kepada kita. Nah, ini kadang-kadang agak ironis, saudaraku ya. Untuk sesuatu yang perlu mengeluarkan uang, kebutuhan air, kebutuhan teguh jasmani, mereka bisa mengeluarkan uang begitu. Tetapi buat kebutuhan rohaninya, mereka tidak datang kepada Tuhan. Nah, inilah sebuah perenungan buat kita semua. Untuk kita mengingatkan, membawa saudara-saudara kita di dalam doa, bahwa mereka punya satu kebutuhan yang hari ini belum terpenuhi, yaitu menjadikan Yesus sebagai air hidup di dalam kebutuhan rohani mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali ke NTT. Waktu kami melihat seperti itu, Pak, hati kami sedih melihat bagaimana kami di kota besar, di satu pulau yang disebut dengan Pulau Jawa, dengan pulau yang subur, air begitu berlimpah, bahkan kadang-kadang saja saya melihat begitu banyak air terbuang dengan sia-sia, entah itu di SPBU, entah itu di mall, begitu ya, entah itu kadang-kadang bahkan di rumah tangga, begitu air mengucur, begitu terbuang dengan sia-sia. Nah, saudara, kita melihat di bagian yang lain, begitu berharga dan pentingnya air. Dan mereka cari itu setiap hari. Mereka pergi ke tempat yang jauh itu, pulang pergi. Dan itu memikul air yang tidak ringan. Itu setiap hari dikerjakan. Waktu kami melihat seperti itu, kami dari TBC akhirnya kami sepakat. Kami bikin laporan, kami pulang, kami videoin, kami foto. Kemudian 3 minggu kemudian kami kembali ke sana. Kami bawa ahli pompa begitu, saudara ya. Ahli pengeboran air di sana. Kita bawa ke sana, kemudian kita bawakan mesinnya, dan kami pasangkan di sana, saudara. Jadi kami bikin sumur di sana untuk bisa menghasilkan air. Nah, kemudian ketika kami lakukan, kami kerjakan di sana, dan akhirnya berhasil, saudara. Puji Tuhan, mereka tidak harus pergi jauh-jauh lagi. Ternyata air di tempat itu ketika dicari titiknya, ada satu mata air di dalam tanah itu yang bisa memberikan air yang begitu banyak keluar dari mesin itu. Dan puji Tuhan hari ini sumur itu sudah
bisa dipakai lebih banyak orang lagi, saudara. Nah, waktu kami melihat seperti itu, kami bahagia, kami bersyukur, kami bersukacita. Karena kami bisa menjadi berkat atas kebutuhan mereka, akan kebutuhan jasmani. Dan sekarang kita balik, saudara. Ya, seberapa besar pengaruh atau dampak kita ketika kita bisa memberikan air hidup buat orang lain. Nah, ini perenungan yang sangat eh, memberikan kita kebijakan, ya, menjadi orang yang bijak untuk kita bisa menjadi berkat untuk kebutuhan orang lain. Akan haus air hidup yang daripada Tuhan itu. Banyak mereka yang hidupnya kering hari-hari ini. Banyak mereka yang hidupnya hari-hari ini begitu merasakan bahwa tidak ada kehidupan yang besar begitu. Ya, banyak hubungan-hubungan yang mereka alami di dalam berbagai aktivitas mereka, baik hubungan keluarga, sosial, ya, kemudian hubungan-hubungan eh, dengan rekan partner kerja, bisnis dan seterusnya begitu, saudara. Membuat beberapa orang itu hidupnya hampa, begitu, kosong. Begitu. Ada beberapa orang juga punya uang juga begitu. Ternyata uang tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, tidak bisa. Saudara. Ya, untuk membeli segala sesuatu berdasarkan keinginan bisa, tetapi yang urgent betul-betul, yang merupakan kebutuhan utama, uang tidak bisa memberikan. Makanya saya melihat beberapa orang kehidupan rumah tangganya juga tidak harmonis. Saya melihat juga beberapa orang, ya, kehidupan anak-anaknya juga tidak sejalan dengan apa yang ditulis oleh firman. Ya, saya juga melihat beberapa orang hidupnya tidak mau mengalami perubahan, hidupnya nyaman dengan kehidupan kebebasan dunia seperti itu. Hatinya kering, jauh daripada Tuhan. Gak ada waktu seperti kita ini. Kita sadar ada waktu untuk kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan mereka itu tidak ada seperti itu. Nah, pertanyaan renungan kita pagi hari ini adalah, apakah kita semua hari ini adalah orang-orang yang memang merindukan atau kita rindu akan Yesus sebagai air hidup? Apakah kita sama seperti kita yang terus mencari air untuk dapat yang? Nah, hari ini Bapak Ibu, kita belajar berbicara soal kerinduan. Maka berbicara soal kerinduan itu berbicara tentang suasana hati, sikap hati, kecintaan kita akan Tuhan. Dan zaman dulu, saudara, kalau kita melihat, ya, orang-orang tua zaman dulu begitu, atau mungkin masih ada beberapa daerah hari-hari ini ketika orang menyatakan cinta, menyatakan rindu, mereka menulis puisi, saudara. Menulis puisi begitu, ya, menyatakan ekspresi yang ada di dalam hati mereka, yang ada di dalam pikiran mereka, berbicara tentang suasana kerinduan, berbicara tentang kecintaan. Mereka tulis itu. Mazmur juga begitu. Dia meluapkan suasana kerinduan hatinya kepada Tuhan dalam bentuk tulisan-tulisan puisi, di mana itu adalah suara hatinya dia, yang berbicara tentang baik itu kesedihan, baik itu kebahagiaan kepada Tuhan, kemudian ungkapan dalam keadaan tertekan dan seterusnya, itu ditulis dalam bentuk itu. Nah, zaman-zaman dulu tuh orang tua kita juga begitu. Bahkan di zaman-zaman era tahun 80 90-an kita juga masih lihat kan. Kadang-kadang kalau zaman dulu, ya, orang menyatakan cinta lewat surat, ya. Kemudian lewat kaset yang mereka beli sengaja mereka kirim, mereka hadiahkan, ya, untuk apa? Mewakili, ya, apa yang ada di dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar, ya, mengapa orang kok tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Alasannya apa? Mengapa begitu? Ada banyak orang, ya, saya katakan memang banyak gitu, ya, yang mereka tidak merasakan kehausan akan Tuhan. Ada beberapa hal, saudara, atau ada 3 penghalang. Yang pertama adalah karena mereka terikat dengan dosa. Nah, orang Bapak Ibu yang terikat dengan dosa, ketika dia diajak ibadah, dia tidak akan pernah nyaman. Bapak Ibu bisa mengerti, ya. Dia tidak akan pernah nyaman. Kenapa? Karena ketika dia masih terlibat di dalam dosa itu, dia ada ketidaknyamanan, dibawa ke gereja, saudara, dia tetap saja. Dia tidak akan dapatkan apa-apa. Hatinya akan tetap kosong, pikirannya akan tetap kemana-mana. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena dia merasa tertuduh. Karena dia tidak mungkin dia bisa ekspresinya lepas begitu, ya. Dia bisa bersuka cita, menari, melompat begitu, ya. Wajahnya ceriahnya kelihatan begitu, ya. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia itu merasa tertuduh. Karena dia sedang ada di dalam
suasana yang berbeda begitu dengan sahabat-sahabat mereka yang lain, saudara-saudara mereka yang lain. Sementara saudara-saudara mereka tidak terikat dengan dosa, gitu ya, maka mereka bebas memberikan kerinduan mereka kepada Tuhan. Sementara ini tidak bisa. Makanya kalau saudara lihat ada orang yang memang belum bertobat betul-betul dibawa ke gereja, dia akan cuek aja. Jadi 2 jam orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi dosa ini merupakan penghalang ya, yang membuat hati kita, kerinduan kita untuk mencari Tuhan itu menjadi terhalang. Ya, oleh sebab itu bereskan kehidupan masing-masing pribadi untuk keluar dari zona nyaman, dari sesuatu yang mengikat, keluar. Ketika itu sudah keluar, sudah bebas, maka kita bisa datang kepada Tuhan, itu kita menikmati hadirat Tuhan itu enak. Kita mendengar firman Tuhan itu, merasa mendapatkan satu kekuatan baru. Ya karena ada sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Kita tidak terikat lagi. Kita tidak merasa tertuduh lagi sebagai pelaku. Nah inilah Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua karena apa sih? Kenapa orang tidak rindu kepada Tuhan? Karena kesibukan. Karena aktivitas yang terlalu banyak di luar. Orang bisa melupakan waktunya untuk Tuhan. Beberapa orang tidak sadar, saudara, bahwa aktivitas ini ternyata sudah membuat dirinya dia jauh daripada Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan pun juga demikian. Seringkali saya juga menyoroti ya, beberapa perayaan-perayaan Tuhan yang tidak ada komitmen di dalam sebuah perayaan. Betul ya, mereka masih bekerja di sekuler. Betul mereka harus punya tanggung jawab. Tuhan juga mau seperti itu. Tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab juga di dalam pelayanan. Ya. Nah, satu kali ketika mereka sudah terima jadwal, 1 bulan sebelumnya biasanya kan gereja membuat 1 bulan sebelum itu jadwal. Siapa asirnya, siapa kubu doanya, ya. Siapa pembawa kantong kolektor, ya, siapa lagi nanti itu yang apa namanya multimedianya, WL-nya siapa, singernya siapa, pendamping pembicaranya siapa, pendoa siapa, atau siapa, itu udah dibuat tuh schedule-nya, tunannya. Ya. Tapi berapa banyak di antara mereka ketika sudah dijadwal, ya mereka baru kabari biasanya apa? Jumat malam atau Sabtu pagi, begitu. Memang Bapak Ibu, memang kadang-kadang memang bisa saja tugas dari kantor itu mendadak, bisa saja, bisa saja. Tetapi kita belajar Bapak Ibu ya, untuk bukan berarti mendahulukan gereja kemudian yang memberikan berkat bagi kita, pekerjaan itu kita tinggalkan tanpa tanggung jawab, bukan seperti itu. Seharusnya kita juga bisa atur dengan baik. Kita tahu nih kalau misalkan kita punya atasan gaya kepemimpinannya model seperti itu, apa-apa yang mendadak, lah kita juga bisa kasih tahu dia, Pak, bahwa saya juga punya tugas tanggung jawab, bahwa saya juga sebagai pekerjaannya Tuhan. Saya ada tugas waktu kalau di hari Minggu saya tidak bisa, Pak. Di jam sekian sampai jam sekian. Kalau Bapak mau atur saya di atas jam sekian, saya baru bisa. Ngomong makanya terbuka, jangan nggak ngomong. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Beberapa orang akhirnya dengan menggampangkan saja jadwal pelayanan mereka, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Apakah kabit masing-masing nih, baik itu kabit ibadah raya, kabit musik, begitu, kabit doa, ini tidak pusing dengan apa yang saudara sampaikan misalkan. Cancel, mendadak, berubah begitu. Ya tentunya cukup merepotkan, begitu. Karena harus cari orang, harus latihan lagi dari awal dan seterusnya. Bahkan bukan itu, kalau itu kita bisa maklumin, sekali bisa muncul, saudara. Tidak mungkin di dalam sebuah jadwal itu semuanya mulut kami mengerti. Tetapi sudah ada beberapa orang yang memang membiasakan dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal sebenarnya. Sengaja untuk tidak itu tadi, ya karena ada sesuatu, apalagi yang masih remaja, masih ada anak muda, kadiyut, ya tiba-tiba ada dengan pasangannya, ya dengan calonnya pergi tinggalkan pelayanan seperti itu saja. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, kesibukan itu bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Makanya di tengah-tengah kesibukan kita harus memberikan waktu atau menyelipkan waktu kita untuk Tuhan. Ini yang penting banget buat kita. Karena kita hidup bukan hanya kebutuhan jasmani. Kita hidup bukan hanya mencari kebutuhan duniawi, tapi kita juga hidup untuk kita mencari Tuhan, untuk bekal kehidupan kita, untuk makanan rohani kita setiap hari yang kita makan. Nah, makanya inilah kesibukan harus kita bisa bagi waktunya dengan baik. Saya pernah menyampaikan bahwa satu hari kita punya 4 pembagian waktu di aktivitas kita. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk kita melayani Tuhan, ada waktu kita juga untuk kita ya berdoa dan kemudian juga melakukan segala sesuatu yang lain. Tentunya harus ada bagian-bagian dan 4 harus dikerjakan.
Nah itu yang kedua sudah karena kesibukan. Yang ketiga sudah karena apa? Biasanya karena kesombongan. Kesombongan itu berbicara tentang ujian hati setiap kesuksesan, keberhasilan di dalam satu bidang itu merupakan sebuah cerminan sebenarnya. Cerminan sikap hati kita. Apakah kita orang yang tetap sama dulu, ya, orang yang dikenal dengan rendah hati, hari ini masih tetap orang yang sama dengan sikap kerendahan hati? Atau justru sebaliknya ketika kau punya jabatan, apalagi menjadi pejabat pemerintah, begitu, apakah kau tetap bisa menjadi orang yang rendah hati kepada sesamamu? Kau tidak menganggap bahwa ini adalah sebuah kehebatan. Kau tidak menganggap ini adalah sebagai sebuah prestasi yang orang itu harus puji dirimu. Gitu. Sehingga ketika orang berjumpa denganmu, kau hanya dengar senang segala sesuatu yang bersifat pujian, ya, pengagungan, dua jempol yang diberikan kepada pencapaian prestasi kita, kedudukan, pangkat, dan jabatan. Pelayanan pun demikian. Jangan dipikir di dalam pelayanan tidak ada kesombongan. Waduh, saudara, dalam pelayanan ada kesombongan. Pendeta-pendeta saja, saudara, itu ketika mereka berjumpa satu dengan yang lainnya, ya itu bisa terbagi kelompok. Makanya saya selalu bilang di gereja jangan terbagi menjadi kelompok. Apalagi kalau saya melihat beberapa fakta yang ada, pendeta sengaja membuat beberapa kelompok. Mungkin ya tidak semua pendeta seperti itu ya, ada beberapa orang Tuhan yang membangun kelompok mereka. Makanya mereka selalu berbicara tentang pencapaian-pencapaian gereja mereka. Pertumbuhan jemaat yang mencapai ribuan. Kemudian pencapaian-pencapaian prestasi lagi mereka di dalam jumlah cabang yang banyak. Kemudian juga berbicara tentang pelayanannya mereka sekarang hari ini masing-masing yang begitu banyak ke luar negeri. Apa yang mau disombongkan? Kita ini budak Bapak Ibu. Kita ini buros. Yang kita kerjakan ini semua perintah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Bukan berarti saya sentimen, bukan. Tidak ada rasa sentimen di hati saya. Itu sebagai hamba Tuhan yang sudah berusaha untuk tetap memegang kebenaran. Saya mengingatkan bahwa apapun pencapaian kita kerjakan, ini boleh pintar dan hebat, punya jabatan tinggi di sekuler. Dan sekarang juga punya jabatan yang hebat sebagai kepala sidang senior, pembina. Ada 70 pendeta pembantu yang kau bina. Ya, misalkan ada 30 PDM yang kau bina, misalkan di sana. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Tidak perlu ada disombongkan. Kenapa kita harus sombong? Ada orang yang bisa worship leader menganggap bahwa kalau dia melayani, wah ini ngangkat. Saya nggak tahu tuh apa yang dia angkat. Kadang-kadang suka bertanya, lihatin, kalau nggak ada gua di ibadah nggak ngangkat. Kalau nggak ada gua di ibadah, nggak ada yang nangis-nangis. Jadi merasa tuh, waduh dirinya ini orang yang paling penting. Ya stop, jangan seperti itu. Ya, kita belajar sama orang semakin tinggi, semakin belajar, semakin rendah hati. Pepatah Cina mengatakan demikian ilmu padi. Ya semakin kita berisi, semakin kita mau panen begitu ya, semakin udah berisi nih padinya, ya semakin tumbuh, makin berat, makin ke bawah. Ya bukan semakin congkak, semakin tegak berdiri begitu kan. Ya. Tidak ada yang kita sombongkan nih Bapak Ibu. Kita jago apapun, tidak ada istilah jago di dalam ya. Kita semua sama orang yang masih terus belajar. Yang jago, yang hebat, yang sempurna itu hanya Tuhan. Dan kita nggak boleh ambil apa yang Tuhan miliki kesempurnaan. Ya, kita ini manusia yang nggak sempurna. Jadi jangan sombong lah ya. Jangan sombong. Kalau berkelompok, pendeta yang besar dengan yang besar, yang kecil nggak pernah ditegur sapa begitu. Bagaimana jadi hamba Tuhan? Untung nggak dia jemaat. Kalau dia jemaat, kacau balau. Oh ternyata gue tahu aslinya pendeta gue begini ya. Malu kan, saudara. Tidak jadi berkat hidup. Nah ini yang harus menjadi sebuah perenungan. Di dalam kita pelayanan, di komsel, dimanapun begitu saudara ya. Dari sikap kesombongan. 3 penghalang ini yang merupakan penghalang utama. Kenapa orang tidak memiliki kehausan, kerinduan untuk mencari Tuhan. Sekarang inti khotbah. Dari apa yang kita pelajari pagi hari, cara kerinduan, kehausan kita akan Tuhan, yaitu adalah bagaimana, saudara. Bagaimana caranya kita selalu memiliki kehausan pada Tuhan. Bagaimana cara? Yang pertama, saudara. Coba saudara lihat Mazmur pasal 1, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ya ini sudah sangat terkenal sekali ya Bapak Saudara. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 itu dimulai tentang perikop yang mengatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saudara, ya, coba lihat ya kitab itu judul perikopnya itu. Dikatakan apa, saudara? Dikatakan pertama kitab Mazmur itu dimulai dengan kata berbahagia.
Ayat pertama dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, dan air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Satu kalimat dimulai dengan kata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang fasik itu siapa? Orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Orang fasik itu adalah orang dunia. Perilakunya perilaku dunia. Nah, ini yang dimaksud Tuhan adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak pernah mendengar ya, ajakan-ajakan, rujukan, rayuan, pendapat, pandangan daripada orang yang tidak percaya Tuhan, maka dikatakan mereka adalah orang yang berbahagia. Kenapa mereka dikatakan orang yang berbahagia? Karena mereka ada di dalam kelompoknya Tuhan. Mereka ada di dalam jalannya Tuhan. Jadi hati-hati saudaraku ketika menempatkan diri di sana. Orang bisa tersesat. Orang bisa berbalik dari jalan-jalannya Tuhan ketika dia tidak ada di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Di dalam komunitas orang yang benar. Komunitas orang fasik cenderung bisa membawa orang terpengaruh. Bisa memberikan dampak atau efek yang negatif kepada orang tersebut. Nah, apa yang dikatakan demikian? Dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya tidak gabung dengan cara-cara mereka. Ya, anak-anak Tuhan tentunya diajar jujur, benar kepada Tuhan, hidup kudus, tidak mengotori diri sendiri, saudaraku, dengan hal-hal yang najis. Gitu. Nah, ini yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Ketika kau berdiri di jalan orang berdosa, kau ada di dalam kelompok mereka. Apa yang mereka kerjakan? Semua adalah bentuk kejahatan di mata Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sedang melihat. Betul, ketika kau berjalan bersama dengan orang berdosa, kau melakukan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, mungkin orang terdekatmu tidak melihat, mungkin pendetamu tidak melihat, mungkin ketua konselmu tidak melihat, mungkin ketua bidangmu tidak melihat, mungkin orang tuamu tidak melihat, mungkin anakmu tidak melihat, mungkin sepupumu tidak melihat, mungkin juga keponakanmu tidak melihat, mungkin juga dosenmu tidak melihat, tapi dengan baik. Sesungguhnya Tuhan menyelidiki hati setiap kita. Dan lihat, setiap perbuatan yang dikerjakan oleh orang, perbuatan itu tidak benar. Semua terlihat dengan jelas oleh Tuhan. Jadi hari ini ketika orang menyembunyikan sesuatu yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan pikir orang tersebut merasa aman. Tidak ada yang melihat. Sehingga semakin hari, keterikatan yang akan dosa itu semakin kuat, semakin meningkat, dan semakin besar. Lantas Anda tanpa sadar berpikir, ya, orang tersebut merasa bahwa tidak ada yang melihat. Dia lupa bahwa apapun yang dikerjakan oleh setiap manusia, baik yang percaya dan tidak percaya, semua akan jelas, terlihat jelas. Ya Allah yang omnipresent, Dia maha hadir di mana. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Dia bisa tahu hati kita seperti apa. Makanya ini yang dikatakan bahwa kenapa dikatakan kau harus beda. Jangan. Kau sudah benar kata Tuhan. Jangan ada di jalan kumpulan orang keluar. Dan kalau Tuhan sudah ingatkan kepada kita jangan ada di sana, maka kita pun jangan menempatkan diri ada di dalam kelompok itu. Jadi hati-hati. Jagalah hatimu, jagalah imanmu di tengah-tengah keadaan dunia yang kali ini sekarang. Jujur, seorang juara. Satu kali ya teman yang pernah berhasil meraih juara badminton tuh, satu kali saya ngobrol, dia berkata bahwa tidak mudah sebenarnya. Kita waktu itu sebuah pertandingan dan kita berhasil pada event tersebut. Kemudian tahun depan ada event itu lagi. Kita kan statusnya sebagai juara bertahan. Ternyata bebannya dia bilang 2 kali lipat. Enggak seperti waktu kita main tampil tanpa beban, ya walaupun beban ada tapi nggak terlalu berat seperti status sebagai juara bertahan. Dia bilang beban juara bertahan itu mentalnya itu betul-betul harus teruji, harus teruji kuat dia bilang. Sebab ketika kita datang dengan status juara, ya, kita harus
berusaha juga mengukur prestasi kita, bahwa kita tidak mau gelar ini lepas yang kita sudah dapatkan dengan susah payah di event tahun sebelumnya. Jadi ada satu tekad yang kuat untuk kita seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita nggak hati-hati. Kenapa kita nggak hati-hati? Kita main akhirnya menjadi ceroboh. Kita main akhirnya penuh dengan emosi. Kenapa? Karena kita tadi takut kehilangan gelar. Makanya ada istilah mengatakan bahwa merebut lebih mudah daripada mempertahankan. Sama dengan iman kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih Tuhan, kemudian kita menjadi anak Tuhan, untuk mempertahankan iman, apalagi di tengah-tengah angkatan sekarang, itu tidak mudah. Makanya kenapa setiap hari kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus punya kepekaan, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena untuk mempertahankan keadaan iman kita, ya, untuk tetap benar di hadapan Tuhan, untuk tetap iman kita iman yang murni di hadapan Tuhan, maka kita harus setiap hari itu kita harus punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau tidak seperti itu, saudaraku, ya tidak sedikit beberapa anak-anak Tuhan jatuh. Kenapa? Karena mereka tidak waspada. Nah, ini yang harus kita ingat begitu ya, supaya jangan sampai ini terjadi. Masih saudara kita lihat di kitab Mazmur pasal pertama ini, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kelompok-kelompok fitnah, saudara, kelompok-kelompok yang suka menjelek-jelekan orang lain, kelompok-kelompok yang suka menghina begitu, ya, kelompok-kelompok yang memang perkataannya itu perkataan yang tidak baik, begitu. Jangan ada di sana. Ya, ibu-ibu kalau di sekolahan itu, waduh seru banget. Jangan tahu kadang-kadang sampai nggak pulang-pulang, begitu. Dari anak belum pulang di sekolah, karena kan saya di sekolah nih. Dari anak belum pulang sekolah, ditungguin di situ ngobrol, ngobrolnya nggak putus-putus, nggak tahu berapa ratus ribu kali tuh, berapa ribu kali tuh perkataannya dilontarkan dari satu orang, dari seorang ibu ke ibu yang lain, jawab lagi, gitu. Karena berjam-jam begitu ya. Bahkan sampai anaknya sudah pulang, anaknya sudah dia pegang tangannya, masih ngumpul lagi tuh, masih ngobrol lagi, nggak tahu yang ngobrolin apa. Saya sih berharap yang diobrolin itu sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Nah, saya yang khawatirkan adalah berbicara tentang hal-hal yang negatif. Paginya ibadah doa pagi, ya, kemudian setelah doa pagi ini selesai, setengah 7 ya selesai. Kemudian jam 8 berangkat ke sekolah misalkan, ya, berangkat ke sekolah nanti tunggu anak, jam 10 anak istirahat, makan pagi misalkan, dan jam 12 pulang gitu, 4 jam tuh sudah. Ya, habis doa pagi, pergi ke sekolah, 4 jam dipakai buat gosip. Waduh, saudaraku ya. Buat ceritain orang, buat ceritain mertua, buat ceritain suami. Saudara bisa bayangkan tuh, saudara. Ya, perkataan yang ini yang dimaksud oleh di penulis Mazmur ini supaya hati-hati, supaya kita jangan jadi pencemooh, suka menghina orang, gitu, merendahkan orang, membuli orang, begitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Karena kenapa? Karena Tuhan sedang bilang nih, kalau orang fasik seperti itu, ciri-cirinya, kelakuannya seperti itu. Nah, kita anak Tuhan, ciri-cirinya kelakuannya tidak seperti itu, begitu. Ayat yang kedua dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Waduh, keren banget. Kesukaannya begitu. Kegemaran itu adalah Taurat Tuhan, bukan yang lain begitu. Lantas apa yang dikatakan? Merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Waduh, siang dan malam. Ya. Ada waktu siang untuk mereka beristirahat, mereka baca firman. Ya. Mereka baca, mereka renungkan. Ya. Malam mereka baca lagi. Begitu. Di tengah-tengah aktivitas, tadi saya bilang diselipkan waktu untuk kita renungan. Setelah itu untuk apa? Untuk malam sebelum istirahat ada waktu lagi yang kita kasih buat Tuhan, yang kita berikan waktu kita ya untuk kita baca firman lagi. 1 hari, 2 kali, siang dan malam. Ada yang 3 kali, pagi, siang, malam. Ada yang 4 kali, ada lagunya. Bapakku datang padamu, naik ucapan syukur. Ya, ucapan syukur berbicara tentang apa? Berbicara tentang pernyataan kita kepada Tuhan. Thank you Tuhan. Ya, doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman. Pagi, siang, sore, malam hari, 4 kali. Nah, ini Bapak Ibu yang Mazmur tulis supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang betul-betul menyukai Taurat Tuhan itu dan merenungkannya itu setiap hari. Gaya hidup berbicara ya, karena setiap hari. Ya. Yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di aliran air. Nggak perlu dikasih air. Nggak perlu disiram. Kebutuhan air
ya, yang ia butuhkan itu sangat melimpah di sana. Sehingga kalau kebutuhan airnya melimpah, ya apa dampaknya? Dia menghasilkan buah pada musim. Dia tidak pernah terlambat untuk berbuah. Dia menghasilkan buah yang baik. Karena nutrisi di dalam tanah dengan air yang dialiri itu, saudaraku, itu membuatnya dia menjadi pohon yang sehat, pohon yang kuat, pohon yang berdampak, berbuah-buahnya itu menjadi berkat. Yang tidak layu daunnya dikata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini berbicara tentang apa? Sesuatu yang subur, sesuatu yang sehat, sesuatu yang betul-betul punya pertumbuhan yang baik. Kalau saudara dan saya hari ini, kita belajar terus menemukan firman Tuhan, belajar Taurat itu, dan kita ada bersama dengan Tuhan sebagai mata air hidup itu, saudaraku, maka saya percaya pertumbuhan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, itu akan bertumbuh dengan baik. Progres pertumbuhannya itu sangat-sangat cepat, ya, karena airnya itu sangat-sangat cukup, bahkan lebih, saudara. Nah, ini kita belajar supaya apa? Supaya ketika kita ada sama dengan Tuhan, ya, menempatkan Tuhan, kita berusaha untuk mencari setiap hari Tuhan sebagai kebutuhan, maka buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Nah, ini yang harus kita gali. Saudara dan saya adalah orang yang memang Tuhan berikan masing-masing untuk memperlengkapi, baik itu di dalam pelayanan, baik itu talenta maupun karunia. Tetapi itu harus tapi itu harus dipelihara, itu harus dijaga. Ketika kita menggunakan itu di dalam pelayanan kita, pelayanan saudara dan saya, talenta saudara, karunia yang saudara dapatkan, itu bisa membangun sebuah pelayanan yang bisa menjadi berkat luas. Kita tidak bisa pelayanan sendiri itu seakan-akan kita bisa tahu semua, kita mengerti semua. Nggak bisa, saudara. Di dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, ya kita lihat bagaimana rasul-rasul melakukan pelayanan unity bersama-sama. Dan celakanya iblis kadang-kadang memecah belah kelompok kita. Ya, saudara lihat ada 12 murid, dari 12 murid ada satu yang bisa diterobos oleh iblis. Siapa itu? Yudas. Walaupun sebenarnya Petrus pun juga demikian, saudara. Tapi Petrus cepat sadar dan menyadari dan dia kembali kepada Tuhan. Ya, tetapi Yudas tidak kembali. Kita lihat dari 12 ini ada kecenderungan satu kelompok, saudara, itu bisa lawan, ya, ataupun bisa ada celah untuk diserang oleh kuasa kegelapan, saudara. Makanya kenapa gereja-gereja terpecah hari ini banyak. Ada mereka-mereka yang memang rentan untuk diserang oleh iblis. Dia tahu siapa yang lemah, yang dia hajar. Makanya berguguran. Dulu ada ministry ini rontok di tengah jalan. Bahkan dulu ada partai politik, saudara, ada partai politik Kristen yang rontok di tengah jalan. Ada komsel ini sudah bagus, ya. Ketuanya datang kepada saya cerita, Bapak tahu kan karena Bapak sering khotbah di sana kan, Bapak lihat kan dulu kan seperti apa kan. Sekarang Pak sudah tidak ada lagi. Menangis ketuanya di hadapan saya. Menangis loh, bisa habis semua itu. Bisa pencak, bisa tinggal satu orang, tinggal dia doang ketua. Sekarang ketua ini bilang saya malas Pak membangun misi lagi. Saya belum berikan semangat, ayo maju buat Tuhan. Bisa, kita lemah, kita terbatas. Betul. Tuhan akan mampukan kita, keterbatasan kita akan Tuhan berikan menjadi satu kekuatan. Ayo Bu, maju Bu, maju Bu. Terus kita support, kita bangun. Nanti kalau sudah dapat saya serahkan ke Bapak ya untuk jadi jemaat Bapak, nggak usah. Itu yang pimpin, nggak usah. Nggak usah seperti itu. Belajarlah. Ya. Jangan dikumpulkan di gereja semua, di luar juga harus ada penyimbang. Komsel-komsel ini juga harus bisa ada pengajaran di sana. Harus ada pelatihan di sana. Harus membawa orang haus kepada Tuhan. Itu lakukan itu. Hancur Bapak Ibu. Komselnya bagus tuh. Sampai kalau datang tuh keluarga-keluarga ya. Sampai ada anak yang baru lahir begitu ya. Sampai datang ke rumahnya begitu. Komsel di sana begitu. Sampai ada yang bawa menantunya. Kompak mantap. Tapi tiba-tiba saudara rasa haus akan Tuhan. Kerinduannya untuk mencari Tuhan bisa hancur, saudara. Bisa hancur. Kenapa bisa seperti itu? Saudara? Yaitu tadi, karena banyak orang yang lawan, rentan. Mereka buka celah di sana. Sehingga ada satu kekuatan yang bisa masuk ke sana dan akhirnya menghancurkan itu. Iblis kibarkan bendera. Bukannya kita yang nyanyi. Biasanya kan kalau kita nyanyi di gereja nih,
Ditibakanlah panjinya. Ini kan berbicara tentang bagaimana. Waduh, Tuhan berperang bersama dengan kita. Panji-panji kemenangan, simbol-simbol kehebatan Tuhan itu kita pegang. Ya, ini bolong-bolong, saudara. Ya, setan yang naikkan panji-panji itu kekalahan beberapa anak-anak Tuhan. Nah, kita nggak mau seperti itu. Ya, saya selalu bilang ministry ini, walaupun tinggal nama, harus bangkit, harus kembali berjalan. Ingat jiwa-jiwa yang sudah tidak ada, kita doakan. Hari ini kita harus bekerja kembali. Kita turun lagi ke sawah. Bahkan kita bekerja di ladang atau kita bekerja di sawah itu di tempat-tempat apa namanya? Ketika mau panen begitu ya. Ayo kita terjun lagi. Nih sudah mulai menuai. Ayo kita siapkan pekerjaan-pekerjaannya. Ayo kita siapkan timnya. Kita bekerja bersama-sama buat Tuhan. Jadi jangan putus asa. Bersiap-siaplah Bapak Ibu. Satu kali Anda seorang pemimpin yang hebat, Anda seorang pembicara yang hebat, Anda seorang pemimpin komsel yang diberkati, satu kali siap-siap. Satu kali saudara juga bisa ditinggalkan. Banyak pemimpin tidak siap ketika ditinggalkan oleh tim yang dulu ada bersama-sama dengan dia. Banyak yang putus asa, banyak yang frustrasi, banyak yang meratap, sedih, saudara. Saya mau katakan Anda tidak gagal. Bukan Anda yang gagal sebenarnya. Ini juga sebuah bagian ujian daripada kita. Apakah kita mau tetap maju atau tidak? Atau kita jatuh turun ke bawah. Dan kita harus mulai lagi dari tangga yang pertama. Atau seperti itu. Dan saya selalu kuatkan, berhenti. Kalau kau capek, ada di tangga yang ke-17. Sementara tangganya ada 22. Kau stop dulu. Kau atur nafas di sana. Ya, kau duduk dulu boleh. Kau rehat sejenak. Kau pulihkan tenagamu. Kau pulihkan pikiranmu. Ya, kau konsentrasi dulu. Ya, kau minta kekuatan daripada Tuhan. Daripada kau turun ke bawah, kau harus mengulang lagi dari tangga nomor 1. Kau harus tetap ada di tangga itu. Biarkan pelan-pelan kau membukakan kembali kekuatan. Minta hikmat sama Tuhan. Berdoa sejenak kepada Tuhan. Untuk kau bisa melanjutkan 5 sisa tangga yang ada di depan. Untuk kau berjalan menaiki kembali. Walaupun harus bertati-tati, tidak apa-apa. Tetapi Anda tidak jatuh kepada titik yang terendah. Nah inilah kadang-kadang saudara ya. Bahwa ketika Mazmur bilang di ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini. Bahwa kehidupan kita harus kita menghasilkan buah. Maka buah yang dihasilkan itu juga berbicara tentang apa? Kesatuan kelompok anak-anak Tuhan. Komsel menghasilkan komsel. Membawa jiwa demi jiwa. Ya. Berapa program yang kita sepakati? Apakah 1 orang dalam 3 bulan bisa bawa 1? Ataukah 1 orang dalam 3 bulan bisa bawa 5? Ya. Ini merupakan sebuah visi yang harus dibangun, yang harus dikerjakan. Supaya apa? Supaya berbuah. Supaya banyak orang yang kita bawa kepada Tuhan, mereka juga bisa membawa jiwa dan jiwa itu juga berbuah di dalam Tuhan. Nah, inilah yang harus kita bangun, saudaraku ya. Saudaraku ya. Jadi kalau kita melihat saudara itu poin yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Ya, poin pertama Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 itu adalah hidup dalam kebenaran. Nah, kita sudah tahu kriteria hidup di dalam kebenaran seperti apa. Tuhan mau saudara dan saya hidup terpisah, gaya hidup orang dunia dengan kita harus berbeda. Yang kedua, yang terakhir, saudaraku ya, menjadikan Yesus sebagai sumber air kehidupan. Poin kedua, poin yang terakhir. Yohanes pasal 4 ayat 14 ya. Kita buka Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Yohanes pasal 4 ayat 14. Dikatakan demikian, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Berarti lihat, ketika kita cari Tuhan, menjadikan dia sebagai kebutuhan kita, karena ayat tadi berbicara soal kebutuhan, menjadikan dia sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita. Berarti kapan ketika kita haus? Setiap hari kita pasti minum, saudara. Berarti setiap hari kita punya kebutuhan untuk kita cari Tuhan. Ya, ada WA grup yang berbicara tentang renungan, dibaca loh Bapak Ibu. Ya, Bapak orang sudah lewatin yang bicara soal apa? Ya, bukan bicara, tetapi yang dibaca apa? Yang dibaca politik sekarang. Dibaca berita-berita tentang ini gitu. Kadang-kadang berita-berita hoax senang dia baca. Tetapi yang bersifat renungan, yang berbicara tentang kekuatan iman dari firman Tuhan yang dibagikan oleh teman-teman saudara yang nggak pernah dibaca, ya sama juga bohong. Bagaimana itu menunjukkan kehausan kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Loh, firman Tuhan yang ada di dalam WA kita nggak pernah baca. Yang lebih dibaca hal-hal yang menarik. Kan? Bicara soal TikTok yang lucu-lucu begitu, TikTok yang ya menarik-menarik begitu, atau video-video begitu yang
ya berbicara tentang hal-hal yang bersifat kesenangan begitu, akan sampai tadi pada politik begitu. Ya itu boleh kita dengar Bapak Ibu, yang positif kita dengar, yang tidak baik kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus, tapi yang jauh lebih baik firman Tuhan itu harus menjadi sebuah firman yang harus kita baca lebih dahulu sebagai sebuah kerinduan hati kita kepada Tuhan. Nah, jadi apa? Jadikan Tuhan sebagai air kehidupan itu berarti berbicara tentang kalau Yesus sebagai mata air di dalam kehidupan kita yang membuat kita secara rohani tidak haus lagi. Maka saudara bisa menangkap pesan Tuhan lewat firman yang ditulis di ayat 14 ini, bahwa kalau Tuhan itu sebagai sumber, berarti kita adalah sebagai penyalur. Ketika mata air itu ada di dalam diri kita, maka ini kita menyalurkan mata air itu buat sahabat-sahabat kita, buat saudara-saudara kita. Ayo perbanyak waktu kita berbicara tentang Tuhan, Pak Bu. Ayo banyak bersaksi, jangan malu ketika kita ada di Komsel, kita berbicara tentang bagaimana Tuhan menjaga dan merawat kita, menyatakan kebaikannya. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan sudah dijawab oleh Tuhan. Ayo beritakan Pak Bu, saktikan Pak Bu, supaya orang lain mendapatkan kekuatan. Jangan kita takut, malu untuk kita bersaksi. Ya bagaimana kita menjadi sumber yang memberikan air buat orang lain. Kenapa? Karena kita tahan untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita tahan, saudaraku, saudara seperti sungai, bukan seperti sungai, saudara seperti laut mati. Ya, dalamnya tinggi begitu. Kenapa? Karena itu hanya menampung. Saudara tidak menyalurkan lagi air itu buat orang-orang yang membutuhkan. Sehingga akhirnya sama, saudara, laut mati itu berbicara tentang tidak ada kehidupan. Sama artinya dengan orang yang ada di luar, yang kehidupannya mati, sebenarnya kering di sana, tawar hati, di sana luka hati, dan seterusnya, saudara. Dan kita membiarkan itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah membagikan air, di mana kita punya ini Yesus sebagai mata air kepada orang lain yang membutuhkan. Orang lain tetap bagaikan tanah kering, katakan, yang merindukan air. Hati mereka gersang, hati mereka mungkin retak-retak seperti tanah di musim kemarau. Sekarang ini berdebu, begitu kotor seperti itu. Dan kita diam saja, kan tidak mungkin Bapak Ibu. Justru ketika kita memulai, kita haus kepada Tuhan, kita rindu kepada Tuhan, maka ketika kita menemukan air hidup itu, yaitu Yesus, setiap hari yang kita jumpai, termasuk pagi hari ini, maka ketika kita terima air itu, ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, ayo bagikan Bu, salurkan itu, penuhi hati mereka, basahi hati mereka dengan Tuhan, dengan air daripada Tuhan. Sama seperti wanita Samaria ini, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang sangat dahsyat, luar biasa. Maukah saudara menjadi agen-agennya Tuhan yang membawa perubahan buat orang lain? Hidup mereka diberkati, hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan, dan akhirnya saudara bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah apa? Buah-buah pertobatan buat orang lain. Orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup saudara sama seperti dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Saudara seperti pohon yang ditanam seperti aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Musim berbicara tentang waktu yang tepat. Ya. Kemudian apa yang dikatakan demikian setelah itu? Dikatakan apa? Saudara bisa membawa orang menghasilkan buah. Buah itu bisa saudara bagikan jadi berkat buat orang lain. Air itu saudara bisa bagikan buat mereka yang sedang dan dahaga, seperti hidup di padang pasir yang sangat membutuhkan. Nah, inilah Bapak Ibu pesan firman Tuhan pagi hari ini. Jadi yang pertama, ya firman-Nya berkata bahwa inti daripada khotbah pada pagi hari ini atau renungan pagi hari ini yang berbicara adalah bagaimana caranya supaya kita haus dan rindu kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, kita menjadikan Yesus sebagai sumber air kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pastor ya. Tadi temanya udah sangat jelas sekali ya. Kita harus haus dan rindu akan Tuhan, dan juga tadi kita juga harus menjadi dampak ya kepada sekitar kita. Kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia, dan tujuan kita hanyalah satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah jawaban bagi hidup kita ya. Dan kita akan lanjut ke pujian, Yesus adalah jawaban hidupku dari Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, terima kasih atas pujiannya ya Ibu Murni ya. Hanya Yesus jawaban hidupku ya, meskipun kita berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, Yesus tetaplah jawaban untuk kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Bapak Pendeta Deti Kurniawan sampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami, dan juga mampukan kami untuk selalu menjalani apa yang Kau perintahkan. Jadikan hati kami selalu haus dan rindu akan firman-Mu dan melakukannya. Ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ada di Israel maupun yang ada di Palestina, yang sekarang sedang bergejolak dalam perang, dan juga saudara kami yang ada di Ukraina dan juga di Rusia ya Tuhan. Dan juga untuk negara kami tercinta ini, mudahkanlah semoga peperangan yang terjadi ini segera berakhir ya Tuhan, karena daripadamu tidak ada hal yang buruk ya Tuhan, tetapi tangan-tangan kamilah yang mengotorinya ya Tuhan, dan kami senantiasa melakukan banyak kesalahan, banyak hal yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami, dan selalu sertai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu. Semoga dengan keadaan yang sekarang terjadi ini bisa
banyak jiwa yang akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Oke, berikutnya kita ada pengumuman ya. Ada share screen-nya nggak untuk pengumuman? Ya. Oke, kita tiap pagi ya, seperti biasa kita ada doa pagi jam 5.30 renungan pagi pada hari ini, dan juga setiap Senin sampai hari Sabtu kita ada kelas pembelajaran, serta untuk hari Minggu kita ada ibadah online ya. Selanjutnya kita akan minta doa blessing-nya kepada Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Silahkan. Terima kasih Pak. Ya, mari Bapak Ibu kita akan akhiri pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita pandanglah wajah Tuhan dan Tuhan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengabdi dan diberkati, hiduplah dan cintailah kebenaran seperti apa yang Tuhan sudah taruh di dalam setiap hati kita. Oleh sebab itu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah menantumu, mertuamu, semua dalam keadaan baik, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan berkenan dan layak di hadapan Tuhan, sehingga hidupmu boleh menjadi hidup yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai. Jadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kemudian kita akan mendapatkan mahkota dalam kerajaan yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Selamat pagi. Ya, selamat beraktivitas semua ya. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan ke Bapak.